Jadi bisa jadi continue gitu loh coach. Nggak cuman semusim gitu, nggak hanya pada saat ada event, tapi dia juga bisa berkelanjutan. Nah, itu gimana tuh coach caranya tuh coach? Kalau lihat head to head-nya dengan sebenarnya ada itu kan si siapa yang bittersweet ya? Ya. Nah, bittersweet itu kalau kan saya lihat kenapa? Ya kalau saya lihat head to head yang puding sih, saya suka lihat di Instagram ada namanya Puding Si Cantik ya. Kebetulan dia nggak terlalu jauh dari sama-sama di Jakarta Barat tuh ya. Memang dia sudah lumayan lama sih, sudah 4 tahunan dah. Salah satu foundernya puding pertama kali orang yang berjualan puding gitu kan. Di samping tadinya orang banyak jualan bakery. Nah saya cek dia memang yang jualan puding. Itu sih Masya Allah banget ya coach, penjualan dia itu sehari dia kemarin bisa jual sampai 400 loyang loh, Coach. Hah? Iya. 400 loyang, Coach. Makanya saya bilang, wah ini berarti bisnis ini ada peluang gitu ya. Nah, betul. Itu yang tadi saya maksudkan. Kalau ada yang sudah ada, berarti ini ada marketnya, kan begitu? Ya, kalau saya lihat ini ada marketnya. Dan kalau saya lihat di IG juga banyak usaha seperti ini, kompetitornya banyak, dengan harga yang varian, dengan macam-macam. Tapi kalau lihat di postingan mereka, kontennya mereka yang continue, itu selalu rame gitu loh. Maksudnya banyak. Berarti saya pikir marketnya ada, pasarnya ada. Nah, yang salah satunya yang saya lihat ya Puding Si Cantik itu sih. Dia kan sekarang punya namanya outlet. apa? Puding Si Cantik. Mungkin bisa browsing di IG juga. Dia punya outlet di daerah Tanjung Duren, Coach. Itu tadinya rumah. Sekarang tuh udah dijadiin tempat sama dia. Produksi, saya juga udah ke tempat dia, udah sering beli juga, pernah beli gitu ya, pernah coba juga. Saya lihat sih oke. Kemarin aja saya lihat postingan dia sampai bilang dia laku hampir 400 loyang. Kan luar biasa. Masya Allah banget. Dia sampai satunya berapa? Rata-rata berapa harganya? Rata-rata satunya antara 150 sampai 200 ribu, Coach. Malah ada yang dia jual 300 ribu, Coach. Ngebayang kan, Coach? 400 dikali 150 aja omset dia udah berapa, Coach? Wow. Iya. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya, Coach. Siapa sangka jualan hanya bermodalkan adukan dan panci gitu ya. Iya. Itu Pak Hertanto sampai bengong-bengong tuh. Pak Hertanto sampai bengong-bengong tuh. Iya, Pak. Tadinya kan itu iseng-iseng. Dia sekarang udah punya, jadi dia punya tim ekspedisi sendiri untuk pengantaran. Dia juga sudah punya timnya khusus, banyak banget ya. Saya pernah ke tempat dia, ya sambil nanya-nanya juga. Saya belanja dan sambil interview tanya-tanya juga sama orang yang dagang di situ. Maksudnya yang di situ ya mereka sampai ready, selalu ready. Jadi memang udah banyak, akhirnya mereka selalu ready. Wow. Nggak open PO sih, Coach, udah ready. Nah itu kayaknya motivasi banget, PR banget gitu. Bagaimana caranya dia bisa seperti itu gitu loh. Nah itu kalau dia berkenan jadi mentor, ikut aja itu. Iya, saya pikir juga gitu sih. Saya cari-cari browsing di YouTube, dia hanya pertama kali keluar cuma sekali itu waktu awal-awal. Sudah nggak ada lagi. Oke. Si ibu-ibunya itu masih muda sih. Seru. Nah, Pak Hertanto nih. Boleh di browsing. Kenapa? Boleh di browsing itunya sih, Coach. Ya, dia punya tadi coba kita bedah nanti. Konten-kontennya dia juga. Dia baru sih buka konten mungkin karena mulai banyak kompetitor ya. Tadinya kan dia mungkin cukup pede, hanya nggak jual, nggak pakai IG segala macam. Nah sekarang dia udah mulai dengan reelsnya. Ya kayaknya orang yang pesen ke dia juga nggak main-main sih. Sekali pesen tuh bisa 15, 30, banyak gitu. Kayaknya memang sudah punya nama besar. Berarti bukan untuk dikonsumsi sendiri, berarti kan? Ya, pesen cupnya juga untuk event-event sih, Coach. Kalau saya lihat dia udah punya market yang cukup bagus, jadi kayak orang nikahan, dia orang pesen sampai 500 cup, dan itu nggak murah. Bedanya, uniknya apa? Produknya dia uniknya apa tuh? Kalau saya pikir sih mungkin karena dia pertama ya. Kalau unik sih udah banyak ya, sudah banyak yang ya pasti banyak yang ngikutin lah ya. Nggak tahu kalau rasa mungkin balik lagi ke rasa. Tapi kalau unik sih dia harga nggak terlalu mahal. Mungkin karena dia udah main volume ya, jadi dia bisa tekan harga. Mutunya juga lumayan oke gitu. Terus dia punya packagingnya juga memang cantik. Dia punya packagingnya, jadi memang
kayaknya kalau buat orang kasih, mungkin orang jarang konsumsi sendiri. Saya pikir kalau puding tuh justru kalau pengalaman saya orang Antaran, jarang ya? membeli untuk diri sendiri sih, Coach. Kayak saya kemarin juga Lebaran itu rata-rata orang mungkin beli memang untuk dikasih-kasih. Ya. Jadi ya alhamdulillah sih untuk perdana kemarin saya juga bisa ngejual totalnya sih hampir 100 hampers sih, Coach. Wah, luar biasa. Perdana ya, Coach. Saya perdana jualan di Lebaran. Wah, itu Alhamdulillah, dia. Alhamdulillah. terjual sampai 100 hampers sih, Coach. Iya. Packagingnya udah kepampang di dumping center tuh. Ya, alhamdulillah, Coach. Kemarin dumping juga ada ini ya, Coach. Ya. Saya kemarin ke sana lihat, wah ini ada cangkru, ada puding, ada Bu Aida juga ada di sana. Wah. Itu Coach, itu dumping itu juga unik atau maksudnya agak dia ngubungi saya katanya mau beli kacang cangkruk yang paling laris, dia bilang gitu. Terus tak tawarin dia kirim aja 10 siapa nih si atas nama Pak Randy ya. Oh, Pak Randy. Tapi anak buahnya si Enda siapa itu. Ya. Begitu tak tanya kan lebih lanjut tuh, ya tak kirim 10 ya, 1 dos nanti harganya 200.000. Enggak, yang dibutuhkan cuma 2 biji. 2 botol saja yang dibutuhkan. Terus saya bilang, kalau 2 botol tak kasih aja 4 botol 1 dos kecil itu, udah nggak usah bayar, tak kasih aja. Akhirnya ya tak kasih saja, ngapain beli 2 botol begitu. Saya baru tahu ternyata mau ada apa? Tadi center tadi apa? Dumping center, ya dumping center. Jadi produknya yang kurang, jadinya saya. Ya benar, Coach. Saya juga sama dihubungi, tapi saya bingung. Pertama dia bilang mau pesan puding, terus dia mau minta daminya. Saya bilang, wah saya nggak bisa bikin dami buat dia. Mana ada? Puding saya nggak ada dami. Puding beneran itu. Pudingnya di air keras aja dulu. Atau dikasih lilin. Puding saya nggak ada dami. Terus saya bilang memang buat apa? Acaranya apa? Kurang jelas juga sih, benar seperti Pak Tanto bilang gitu. Jadi penyampaiannya mungkin saya bilang buat ada event apa supaya saya bisa sesuaikan packagingnya seperti apa yang saya iniin. Enggak kok, dia bilang buat ditaruh di data center. Nah kalau ditaruh di data center, makanan saya makanan basi, saya bilang. Jadi kamu perlunya apa, fotonya atau makanannya? Sampai akhirnya dia bilang, ya udah deh, saya pesen yang kecil aja. Nah ini buat tester atau buat apa? Kan bingung saya juga kan. Kalau kecil itu nggak kelihatan. Akhirnya saya bilang gini aja deh Mbak, saya kirimin Mbak yang besar, saya minta alamatnya. Ini puding saya kirimin ke sana. Terus dia tanya harganya berapa. Udah nggak apa-apa, saya kirimin ke sana. Terus dia bilang, nanti saya bayar ongkirnya aja deh Mbak Ati. Nggak usah, udah buat dumping saya kasih free. Yang penting clear, ini untuk apa? Saya tanya, tadinya saya pikir untuk peresmian dumping. Kalau untuk peresmian dumping, saya kasihnya nggak 1. Saya bilang, undangan kamu berapa orang? Nggak apa-apa, saya kasih free. Saya bilang gitu kan. Tapi ini acaranya apa? Dia juga nggak jelas acaranya apa. Akhirnya saya bilang, ya udah deh saya kirim 1, dimakan ya. Saya bilang jangan di air keras kan, sayang loh. Saya bilang gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu si coach itu untuk apa dan bagaimana ininya. Wah, ini saya baru tahu nih ceritanya nih seperti gini. Ya, saya sampai bilang ke yang sama ya Pak Hartanto ya. Iya, saya ngehubungi saya bilang gini. Ini nggak malu-maluin Coach Ruli sama Bu Direktur yang sekarang jadi direktur. Oh, enggak, Pak. Dia suruh saya UPI-nya Pak Peter sih. Dia suruh saya UPI-nya Pak Peter waktu itu. Peter, siapa ya Peter? Ini saya juga bingung, Coach. Saya tadinya mau nanya sama Coach, tapi saya pikir sudahlah. Iya, karena waktu itu kan ya, makanya saya juga kasihkan ke grup. Silahkan yang punya ini fotonya dikirimkan kan gitu kan? Bener, karena sudah ada prolog dari Coach, jadi begitu dia hubungin, saya pikir oh ini mungkin nyambung. Tapi kalau ini yang kasih info, saya agak bingung gitu. Oh namanya Endang Coach. Endang, betul, Endang Pram. Oh iya, itu staff baru itu kayaknya itu. Staff barunya Pak Coach Mas Randy itu. Iya. Iya, waktu itu dia bilang kirim ke siapa ya, Mr. Peter. Randy loh, bukan? Randy mestinya nama. Randy ya, coba ya. Ini saya masih simpen WA-nya sih. Oh ya, Mr. Randy Dumping, betul. Kan, betul. Iya. Betul.
Ya, saya sempat bingung juga. Saya sampai tanya, kamu mau packagingnya yang seperti apa? Yang lebaran atau packaging yang biasa gitu. Hampersnya. Dia juga bingung. Akhirnya udahlah Hmm. saya kirim aja. Jangan di air keras ya, saya bilang puding saya. Wah, seru nih, baru tahu saya ceritanya. Karena waktu saya diundang ke sana kan baru mulai pasang-pasang nih, bilang, wih, udah terdisplay semua nih. Wah, ini kayaknya grup kita semua ini. Saya kenal Di semua ini. displaynya jadi Waduh, Bu apa, Ati, Coach? Pak Ertanto, Bu Aida, Mbak Rina. Foto atau itu, Coach? Jangan-jangan kan berlama-lama busuk, Coach, kalau punya saya. Enggak sih, apa nama packagingnya aja, isinya kosong. Oh, ya, ya, Saya ya. nggak tahu apakah nanti ada, kan waktu itu kan masih ini ya, masih ditata-tata, tapi kan saya belum lihat akhirnya seperti apa gitu. Monggo Pak Hertanto dibuka Pak. Iya. Oke lah. Mintanya kayak Pak Lurah jadinya. Nah iya kan kita diundang nih Pak Hertanto nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Hertanto, bisnisnya di bidang accounting bisnis, sebuah software dan pendampingan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bersifat strategis untuk pengambilan keputusan. Itu diajari sama Gus Ruli kayak gitu. Nah, terus bahwa kenapa kok ada inisiatif mengundang, karena ini grup coachingnya Gus Ruli ini ditampung melulu. Ditampung sampai berapa angkatan itu, tapi saya nggak pernah kenal Mbak Ati, nggak pernah kenal Mbak Aida. Yang saya kenal ya Mbak Rina, itu aja, apalagi Mas Saiful Imam. Sehingga dulu pernah ada inisiatif untuk bagaimana masing-masing angkatan, saya angkatan 2000 ya, jadi angkatan pertama. Iya, walaupun ikut lagi ya, tahun 2021 ikut lagi 2 kali, akhirnya ketemu coach yang lain, yaitu coach Lutfi dan sebagainya. Nah, dari situ sangat eman sekali kita yang sudah lolos di damping eksklusif itu kalau hanya sekedar konsultasi yang bersifat pribadi, ya nggak apa-apa sih dengan Coach Ruli, baik dan sebagainya. Cuman pemberdayaan kita sebagai IKM ataupun UMKM yang sudah mendapatkan pendampingan dari berbagai penjuru Indonesia ini, apalagi dengan coach yang luar biasa, saya kira kok harus diberdayakan lagi. Tidak harus melalui sebuah program resmi dari pihak damping secara institusi, tapi mungkin di antara kita ataupun dengan pengikat Gus Ruli itu harusnya kita bisa secara periodik mengadakan ini paling tidak 3 bulan sekali. Kalau menurut saya begitu nantinya. Masing-masing bisa nanti menceritakan atau men-sharingkan sebenarnya mulainya dari mana sih, kok bisa kenal damping sampai akhirnya mendapat bimbingan damping. Nah, setelah nanti tidak harus 3 bulan, tapi perayaan saya kalau 1 bulan kecepatan, kalau 3 bulan itu sudah ada progres yang terjadi perubahan. Maka masing-masing misalkan kita bisa terkumpul di sini 5 atau 10 orang, maka kita bisa sharing sebenarnya apa yang terjadi, dan Coach Ruli sebagai coach yang membimbing kita tentunya akan mendapatkan masukan dan mendapatkan inisiatif, ide baru bagaimana mereka kok ada yang berhasil mencapai usahanya secara cepat, ada yang belum berhasil dan sebagainya. Kayak Mbak Ati tadi sampaikan, yang saya dengar itu mungkin kalau di ilmu yang juga sama dengan Coach Ruli itu ya dicari DNA-nya memang. DNA-nya di Coach Ruli tadi juga bilang hantaran dan sebagainya. Tapi tidak semuanya pelaku UMKM barangkali waktu coaching itu tidak sampai ke situ, karena itu saya coba beberapa waktu itu tanya, mohon maaf bukan Coach Ruli, tapi saya pikir dia sudah paham tentang BMC, paling tidak kalau dengan Coach Lutfi business planning, tapi kok dia nggak ngerti ya. Maksudnya BMC kayak apa? Saya jadi bingung. Ini kamu dapat eksklusif kok bisa nggak tahu BMC itu kira-kira materinya apa nggak sama? Mestinya sama, cuman mungkin titik beratnya yang nggak sama. Nah ini kan menjadi, kalau saya kira kalau kita sama-sama di Coach Ruli, saya kira
eksklusif pertama kali yang yang dicecer itu ya BMC-nya. Saya nggak tahu di angkatan kedua, ketiga apakah juga semacam itu. Ya saya kira itu permulaannya mungkin bisa diawali dari Mbak Aida dulu, kira-kira bagaimana memperkenalkan diri dan menceritakan bisa ketemu damping setelah mendapat pendampingan damping, sehingga kita paham mengenal Mbak Eda, sehingga nanti kalau ada kesempatan 2 atau 3 bulan lagi pertemuan, saya punya pandangan bahwasanya dulu ceritanya begini, sekarang sudah begini. Nah itu demikian. Terus Mbak Eda silakan. Ya, silakan monggo yang masih belum, karena ini kan baru forum awal gitu ya, silakan saling berkenalan dan mungkin singkat-singkat saja ya. Jadi bagaimana awalnya dulu sebelum ketemu damping, kemudian setelah ketemu damping dan sampai sekarang progresnya seperti apa. Begitu ya Pak Tanto ya? Iya, iya. Ya, silakan mungkin Bu Aida dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haja Nur Aida, saya berasal dari Lombok. Sebelum saya mengenal damping, awalnya saya mengenal damping dulu nih. Damping ini saya mendapatkan dari IG. Saya dikasih tahu sama teman UKM, ada program damping nih, tapi saya nggak bisa ikut. Saya dapat informasi dari teman saya di Surabaya. Coba follow dong gitu. Nah, saya follow lah. Dari situ saya mengikuti programnya, terus ada pendaftaran, saya ikut. Alhamdulillah, setelah mengenal damping, setelah mengikuti acara pendampingan itu, banyak sekali yang saya dapat ilmu yang tidak pernah saya dapatkan, yang belum saya dapatkan. Karena sebelum saya mengenal damping, saya punya usaha itu masih belum meningkat sekali seperti saat ini gitu. Nah, setelah mengikuti damping, banyak sekali yang saya dapatkan ilmu dari para coach yang materinya pun saya simpan sampai saat ini. Dan ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya buka lagi. Oh, ini saya dulu didamping dapat ini. Saya buka lagi nih. Oh, dari Coach Husda ini, dari Coach Luli ini, dari itu semua. Nah, alhamdulillah sampai bisa go internasional sekarang. Wow, setelah mengikuti damping. Produknya apa Bu? Ceritain dong Bu, produknya Bu. Produk saya itu awalnya hanya kopi dan serbat jahe. Itu minuman khasnya Lombok. Kalau di Jawa itu wedang gitu. Itu yang bubuk semua. Itu pun waktu itu grafik penjualan itu sudah turun banget, naik banget gitu. Besok turun lagi drastis gitu. Kadang-kadang walaupun sudah mengatur keuangan, tapi masih saja gitu keteteran pada saat itu. Ya. Nah, alhamdulillah ada lagi pas acara damping berjalan, di situ saya juga lagi ada produk baru, inovasi baru yang saya buat sama suami, alhamdulillah, yang sekarang pun langsung go internasional. Wow. Semua manajemen yang diajarkan, ini cerita yang tidak saya buat-buat, karena ini benar-benar apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan dari damping itu saya praktikkan semua. Terkadang suami saya itu suka negor ini Coach. Kenapa tuh? Itu kan waktu acara damping, kebetulan waktu Zoom yang dulu itu suami selalu ada di samping. Oke. Beliau kan juga mentor di sini untuk teman-teman MC pada pelatihan. Nah, terus dia bilang, itu bagus itu ilmunya, dia bilang, di sini belum Mama dapetin, itu coba disimak terus makanya dia bilang, foto semua ininya, foto. Akhirnya saya setiap materi itu foto, makanya itu yang saya simpan sampai sekarang jadi dokumen saya Coach gitu. Wow, keren. Jadi suami selalu mengingatkan, dulu kan pernah diajarin tuh di acara damping, coba buka lagi katanya. Itu selalu memang saya sering sekali buka, dan saya bisa sharing, saya bisa berbagi sama teman-teman. Alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan di damping,
sangat-sangat drastis saya mendapatkan peningkatan di usaha saya sampai sekarang. Dulu waktu sebelum ikut damping saya punya karyawan cuma 3, Coach. Sekarang udah 10. Waduh. Nah, dulu hanya bisa nembus Nevada sama Florida. Sekarang alhamdulillah bisa nembus Turki, Iran, Ghana, Jepang, Qatar, Dubai. Waduh. Luar biasa, Bu. Produknya sudah jalan-jalan, tinggal ownernya nih belum jalan-jalan. Keren. Ownernya yang belum jalan nih. Masya Allah. Alhamdulillah, kopi sama biskuitnya yang berdampingan terus berjalannya. Terutama yang menjadi the best produknya yaitu kopi Lanang Racik. Kopi Lanang ya. Kelornya. Iya. Coba nanti Pak Hertanto dikirimin kopi yang pakai rempah, Bu ya. Oh, boleh. Asik, khasiatnya pasti ada nih. Itu dia. Keren, Bu. Luar biasa. Racikan Bu Aida ini. Bayangkan sekarang ini baru pembukaan aja sudah kayak begini loh. Ini gimana nih, kelompok kecil aja udah kelompok. Waduh. Ini kalau luar biasa loh, Bu Aida. Ini kita inspirasi. Iya. Alhamdulillah Bu Ati. Yang betul-betul yang saya bangga sama diri saya sendiri, Coach ya. Maaf. Saya bisa berbagi ilmu yang saya dapatkan di damping selama ini. Itu penting banget dan saya menginginkan itu, Bu, memang, Bu. Dan langsung berbagi ya. Coach Ruli selalu dapat laporan dari saya apapun yang saya jadikan kegiatan dan alhamdulillah sekarang saya menjadi mentor. Alhamdulillah. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Awalnya menjadi seorang motivator, alhamdulillah sekarang sebagai pembawa materi. Wah, itu dia. Inspirasi ya, Bu. Alhamdulillah, dan nggak main-main yang di mentoringnya pada kemarin itu beberapa KCP se-Indonesia, KCP BRI. Wow. Ini untuk apa? Untuk pensiun? Enggak. Bagaimana meningkatkan taraf ekonomi di saat pandemi dan apa perbedaan klaster usaha di dalam dunia usaha. Oke. Jadi saya bilang sumber ya, Bu. Ya, saya bilang gini, ya ini kayaknya keluar dari materi damping dah ini ya. Terus suami saya bilang gini, buatkan saya PowerPoint, saya yang bawain. Akhirnya suami yang begadang semalamnya buatkan saya PowerPoint-nya, akhirnya besok paginya saya sampaikan. Bu, boleh Bu, kalau Ibu Bu Aida nanti ada jadwal gitu, boleh dong kita diundang ya? Boleh. Iya dong ya, kita lihat ya, bisa menyamat apa ilmunya Bu Aida juga dong. Alhamdulillah sekarang sering diundang menjadi motivator sekarang. Wow, keren. Waduh, seneng banget. Dulu modal awal kan tadi 1.500.000 ini, Coach. Waktu dari awal buka usaha 1.500.000. Tahun berapa, Bu? Sebelum mengenal damping itu tahun berapa, Bu? Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? 2019. Oh, 2019. 2019, Juni 2019. Nah, itu sebelum ikut damping itu masih puluhan juta. Sudah menjadi puluhan juta. Ya. Alhamdulillah setelah damping karena produksi terus meningkat, apapun ilmu itu kita coba, terus saya mencoba bagaimana sih saya harus berkembang. Saya sudah mendapatkan ilmu ini. Ilmu yang saya dapatkan dagingnya semua ini, nggak ada kulitnya gitu. Akhirnya itu saya terus kupas sama suami. Ya. Ini kemarin ini harus seperti ini nih, keuangan harus mulai kita benahi ini. Ya, sedekah pun jangan sampai lupa ini gitu. Nah, alhamdulillah sekarang omset sudah mencapai ratusan. Wow. Oke, Bu Nur Aida luar biasa. Saya kira pengenalannya sementara cukup, nanti bisa gulir lagi ya. Bahaya yang benar. Iya nih, ini kalau nggak dibatasin dia kira-kira 2 jam untuk Bu Aida masih kurang ini nanti. Nggak selesai, Coach. Ceritanya banyak, Pak. Iya.
Makanya kita nanti kalau ada acara Bu Aida kita minta diundang gitu ya Pak ya, Tante ya. Dibayarin Iya tiket dong. pesawat boleh kali. Insyaallah. Amin. Makanya ini kan masih permulaan di kelompok coachingnya Coach Ruli begini. Ini aja sudah perdananya kayak begini. Belum kumpul semua ya. Belum keluar semua loh jagoan-jagoan coachnya nih. Oke, walaupun tadi sudah Mbak Ati saya kira Mbak Ati bisa memulai lagi mengenalkan diri dan memberikan sedikit presentasi tentang bisnisnya. Silakan Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ati Sumarni. Saya pemain baru di usaha. Sebelumnya saya adalah seorang bankers. Dan saya baru memulai di tahun usaha itu sekitar di tahun 2001 akhir. Dan alhamdulillah juga saya langsung kenal dengan Damping. Waktu itu lewat Danone ya Coach, lewat Aqua, saya kenal dengan Coach Ruli. Dan dari Danone itu lanjut ke program Damping. Alhamdulillah lanjut. Jadi Allah memang mempertemukan saya di saat saya bingung, tidak bekerja, dan mesti ngapain, saya juga nggak ngerti gitu ya. Saya mesti ngapain, apa saya harus padahal bekerjanya baru gitu, berapa tahun Bu bekerjanya Bu? Ya, Bekerjanya baru berapa tahun? Saya bekerja baru kurang lebih 25 tahun saya bekerja. Saya bekerja 25 tahun dan akhirnya tidak bekerja tanpa gaji, tanpa fasilitas, tanpa pendapatan. Akhirnya saya bingung mesti ngapain. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan orang-orang hebat, dengan coach yang langsung saya bisa tahu ilmunya, dan dengan teman-teman juga yang positif. Yang mungkin coach juga selalu bilang kalau kita bergaul dan berteman dengan orang-orang positif, insya Allah kita juga akan menjadi positif. Nah, di situ yang saya dapatkan. Akhirnya ya saya mungkin kalau ditanya usahanya apa, ya saya masih mencoba-coba banyak sekali. Mungkin coach tahu ya, banyak sekali yang saya coba-coba, yang saya lakukan. Walaupun memang belum ada yang settle, belum ada yang fix, tapi saya merasa bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri saya untuk memulai suatu hal yang baru, di mana 25 tahun saya adalah orang kantoran yang merubah paradigma, yang kata coach harus merubah dari karyawan menjadi pengusaha. Nah itu, tapi alhamdulillah itu mulai ada. Nah itu mungkin kalau untuk hasil saya belum sehebat Bu Aida, tapi dengan menginspirasi Bu Aida, insya Allah saya juga yakin bisa gitu ya. Walaupun memang sempat yang saya bilang sama coach, yang sulit itu bukannya bukannya rindu kalau kata Dilan, tapi istiqomah. Walaupun sampai sekarang juga masih terus saya coba untuk istiqomah, untuk terus menjalankan di bidang usaha yang lebih banyak. Mungkin ya banyak sih yang didapetin dari Damping ini, bukan hanya ilmu, tapi juga saya dapetin teman-teman yang positif. Saya juga bisa dapatkan bagaimana artinya mungkin lebih bersyukur dengan apa yang saya dapatkan, dengan rupiah yang saya dapatkan saat ini. Mungkin bukan angkanya, jadi ya itu yang dibilang kebahagiaannya itu berbeda. Kebahagiaannya itu berbeda dari apa yang saya kerjakan, dari apa yang saya lakukan. Mungkin saat ini yang saya pegang sendiri ya, mungkin kan kalau AHS atau yang minimarket, dan itu ada yang pegang yang lain. Yang saya pengen seriusin dan saya pegang sendiri, yang tadi coach bilang dari hobi jadi passion, dari hobi jadi duit, menurut saya dan saya merasa saya bisa, itu adalah kuliner. Mungkin di bidang puding ya, di puding saya yakin ada marketnya dan memang kayaknya kok keterima marketnya. Nah itu yang sedang saya jalani. Alhamdulillah dari situ juga banyak sekali yang saya dapetin bagaimana sih artinya kita sabar, kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, yang mungkin selama ini ya 25 tahun saya menganggap apapun bisa saya dapetin gitu ya. Apapun dengan mudah. Nah, di sini 2 tahun pertama mungkin masih dapat. Di sini juga merupakan suatu tantangan di mana tidak ada THR. Tidak ada THR. Bagaimana caranya kita menciptakan THR? Bagaimana caranya kita masih tetap bisa memberi, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga terutama yang mungkin setiap tahun mereka sudah tahu
kita selalu memberi, dan bagaimana caranya itu yang memotivasi saya. Bagaimana caranya, mungkin coach mungkin lihat, Bu Aida lihat saya membuat konten di bulan Ramadan. Tujuannya adalah satu, bahwa saya tetap bisa berbagi pada saat Idul Fitri. Itu saya tetap bisa berbagi walaupun mungkin nilainya nggak banyak, tapi saya merasa kok punya kepuasan gitu. Saya punya sesuatu yang berbeda, dan bukan dari angka ya, tapi dari kepuasan. Nah, itu yang saya dapetin dari damping, yang alhamdulillah selalu memotivasi. Kadang-kadang saya juga nggak tahu kok kalau saya lagi merasa agak down, kok saya tiba-tiba Coach Ruli bisa ada kata-kata yang kok sama gitu, sesuai. Kok tiba-tiba ada Coach Novi yang tiba-tiba bisa japri saya gitu. Itu sesuatu yang saya pikir ini bukan kebetulan loh gitu. Tapi tiba-tiba kalau saya lagi males, aduh apa saya kerja lagi ya. Saya sudah pernah loh interview gitu. Saya udah interview, saya udah tinggal deal. Wah, tiba-tiba ada kata-kata Coach Ruli. Terus tiba-tiba kok Coach Novi bisa ada WA terus menyemangatkan saya lagi. Saya mulai lagi. Nah, seperti itulah. Jadi damping ini memang luar biasa, nggak salah namanya damping. Memang kayaknya kita memang perlu ada pendamping. Perlu ada pendamping ya. Terutama buat saya yang baru memulai. Saya punya teman-teman yang hebat seperti Bu Aida, Pak Hertanto, Mas Ipul, mungkin Bu Rina yang saya lihat di grup tuh yang setiap hari mungkin saya menyimak gitu. Sesuatu yang bikin saya termotivasi. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau, nggak ada yang nggak bisa terjadi kalau kita mau dengan serius. Allah pasti kasih jalan kok gitu. Ya. Mungkin ya agak sulit sih memang. Ya betul, tidak ada. Makanya saya dulu bilangnya kebetulan. Kalau awal-awal saya selalu bilang kebetulan dulu saya bekerja 25 tahun dengan posisi sebagai bla bla bla. Nah, tapi Coach Novi yang mengingatkan saya. Dia bilang, Bu Ati, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah karena memang sudah ketentuan Allah. Jadi kata-kata kebetulan itu dihapus. Jadi sekarang saya nggak pernah pakai kata-kata kebetulan. Ternyata itu memang qadar Allah. Memang udah benar qadar Allah saya ketemu Coach Novi. Tidak sekedar dicoret ya, dihapus. Ya, dihapus Pak. Jadi tidak ada yang kebetulan nggak ada. Jadi semuanya memang sudah jalannya, insya Allah ya. Itulah perlunya damping. Mungkin saya selalu kalau damping ada Zoom atau apa, saya selalu ikut sih. Saya selalu ikut. Diusahakan kita ikut hadir, Bu Ati. Ya, kita selalu ikut hadir. Saya selalu sempatkan untuk hadir. Insya Allah saya sempatkan. Ya walaupun hanya bersilaturahmi sih, cuman mendengarkan, kadang-kadang mendengarkan kisah sukses menginspirasi buat saya gitu. Ya, itu aja sih Pak, terima kasih. Keren berarti. Wah. Yang kedua sudah ada luar biasa. Kalau Bu Ati ini dari berpenghasilan menjadi sekarang tetap berpenghasilan gitu Bu ya? Ya betul. Bagaimana caranya tetap berpenghasilan menjadi tetap berpenghasilan. Ya, itu kata-katanya coachnya. Tadi lupa saya sampaikan. Sebelum ikut damping, kemarin itu rumah saya itu sekaligus menjadi tempat tinggal. Rumah produksi langsung tempat tinggal. Alhamdulillah sekarang per Januari kemarin, per Januari 2022, rumah yang saya tempati sekarang sudah dirombak menjadi kantor dan rumah produksi. Nah, Ibu tinggal di mana? Mengontrak rumah 2, yang satu tempat saya tinggal, yang satu lagi saya kontrak untuk khusus produksi kopi dan tempatnya. Keren. Yang sekarang yang rumah saya dulu yang jadi kantor sama rumah produksi itu khusus untuk kantor dan rumah produksi biskuit dan teh. Oke, wow, langsung punya aset 3 tuh ya, tempatnya 3. Kita pernah bilang sama Coach Ruli, kan saya selalu japri WA, apapun perkembangan progresnya ya. Jadi keren. Alumni kebanggaan dari acara damping. Alhamdulillah, amin. Oke, saya kira kita lanjutkan lagi ke Mas Saiful Imam ya. Ya, silakan Mas Saiful mahasiswa Imam. Nih. Semester berapa ya Mas Saiful ya? Waalaikumsalam. Saya kedengeran nggak? Dengaran. Ini saya lagi di stand juga ngalapak rokok. Nah, di pinggir jalan itu ada noise ya, jalan-jalan ya? Enggak, jelas kok, jelas. Ya. Jadi perkenalin, nama saya Saiful Imam, saya masih mahasiswa.
tepatnya di Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusannya Teknologi Pangan, dan masih semester 6. Terus kenapa masuk damping, karena kebetulan kan orang tua kan punya usaha, cuma kan orang tua tuh kan nggak begitu ngerti ya untuk ngembangin usaha. Akhirnya saya bantu terlibat di tempat usaha orang tua saya gitu. Nah, habis itu kayak ngerasa butuh apa ya istilahnya, mentor sama butuh kayak pendamping lah istilahnya untuk bisa ngembangin usaha. Akhirnya nemu program damping di situ, nemu program damping, dan saya ikut terjun di dalamnya juga gitu. Dan saya di situ juga rada minder gitu, soalnya isinya tuh rata-rata orang yang lebih tua semua dari saya gitu. Jangan bilang tua dong. Gimana ya, yang muda-muda tuh jarang. Senior Saiful, jangan tua, senior. Senior. Iya. Aduh, pengalamannya lebih banyak mereka semua gitu. Dan kenapa alhamdulillah dapat pendampingan eksklusif di situ gitu. Dan untuk usahanya sih sebenarnya usaha kelapa gitu, cuma kita dibikin usaha itu secara kekinian gitu kan. Itu saya mengambil konsep dari usaha kopi kekinian gitu. Jadi kopi kan bisa dibikin apa-apa. Nah, kita kepengen nih kelapa ini, walaupun maksudnya kelapa yang awalnya itu cuma dijual pakai plastikan segala macam, nah kita naikkan, kita baguskan menggunakan cup segala macam, dan alhamdulillah kan bisa dikirim ke kantor-kantor, ke orang-orang yang berbuka puasa segala macam. Itu sih kayak gitu. Itu sih, dan alhamdulillah sih kalau Kelapa sekarang udah punya 2 cabang, yaitu di Mampang sama di Cilandak Barat, dan tepatnya saya di sini lagi di Cilandak Barat, alhamdulillah. Produknya tadi apa Mas Saiful? Namanya Kelapa Klopo. Air kelapa ya? Iya, air kelapa gitu. Oh, Ya, jadi air kelapa dibikin package apa, cup gitu Pak? Iya, dibikin cup sama botol. Airnya doang ya, Mas? Ada airnya doang sama minuman-minuman yang dicampur gitu loh, ada sirup, ada susu gitu. Jadi kayak hidrokoko ya? Hidrokoko gitu. Oh, oke. Jadi biasanya kalau kita minum kelapa muda beli pakai plastik kan gitu ya. Kalau ini bentuknya sudah bisa pakai cup gitu ya. Dan orang tuh bisa mesen gitu, dan alhamdulillah sih kalau misalkan orang kantoran bisa mesen sampai 140 cup gitu-gitu lah. Bisa buat acara ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Apa cabangnya yang di mana? Yang di Cilandak ya? Iya, yang Cilandak Barat. Wah, itu katanya dengar-dengar dari modalnya sendiri itu? Iya, modal sendiri. Wah. Hebat. Anak muda yang luar biasa. Iya deh. Jadi nggak pernah curhat sama saya, katanya apa namanya, pengen punya cabang sendiri, pengen dari duit sendiri kalau nggak salah kalau gitu ya. Dan katanya nggak bilang orang tua bagaimana? Iya. Awalnya tuh emang sebenarnya orang tua tuh nggak setuju, karena udah kamu fokus kuliah dulu aja gitu. Nggak usah macam-macam. Ya, kalau dari saya sendiri tuh kayak nggak puas gitu. Ngapain kuliah doang gitu. Akhirnya udahlah diam-diam buka. Diam-diam buka. Terus akhirnya udah bikin, kamu ngapain? Buka. Kok nggak bilang-bilang? Apa? Oh ya udah lanjutin dah. Udah akhirnya nggak dimarahin, udah yang penting udah kamu belajar, yang penting kuliah jangan ditinggalin, udah gitu. Oke, betul tuh orang tua tuh. Apa, kuliah jangan sampai ditinggalin tuh. Iya, ini kan Indonesia itu masih butuh ijazah. Iya betul, masih dilihat ijazah yang mana Pak ya? Ya betul. Jadi pengusaha juga harus pintar ya Pak Hertanto ya. Oh iya. Ya Bu Aida tuh, kalau pintar kan bisa jadi mentor. Betul. Bisa jadi kayak Coach Ruli. Jadi kuliahnya tetap harus diselesaikan. Oh iya. Cuman kadang-kadang gini Mbak Ati, untuk jadi mentor itu karena Indonesia maka butuh sertifikasi. Padahal yang dibutuhkan kan pengalaman usahanya. Betul. Tetap orang-orang dinas tuh punya sertifikasi apa, dia bilang begitu. Iya, setuju. Iya. Kalau mainnya, bukan mainnya, pasarnya di dinas memang butuh itu sih sekarang masih ya. Ya, betul. Kalau ke
pendidikan, ke apa pasti butuhnya sertifikasi. Sama Ya, lah ya Coach ya, di kredensial. mana-mana ya Coach ya. Iya, betul. Tetap Betul. Oke. Tapi kan mentor buat diri sendiri juga itu lebih baik mungkin ya Coach ya. Menginspirasi setiap hari, mementori diri sendiri kadang itu lebih susah. Wah, loh, itu buat tuh, saya. itu yang paling berat itu. Ya, kalau saya justru lebih berat bagaimana hari ini saya tetap bisa. Kalau Coach Reni setiap hari harus tetap positif bahwa kita bisa gitu. Yes. Jadi ya makanya harus melihat orang-orang yang sudah sukses ya. Ya. Oke. Ya, saya kira itu dari tadi nggak dibuka-buka itu. Mbak Rina katanya lagi ngeloni katanya. Dungaren men. Malam Minggu, Pak. Oke, kalau Pak Hertanto belum. Ya, kita sapa dulu. Mbak Rina memang belum aktif Zoom-nya on kamera. Oke, kalau nggak ada ya saya duluan ya. Tadi saya sudah mengenalkan diri. Memang saya masuk Damping tidak melalui software GL++, tetapi melalui produk industri kacang cangkruk ya. Karena dari awal sebenarnya kacang cangkruk itu kalau mau jujur ya sebagai channel kalau di PMJ itu. Jadi karena saya ini mau masuk di industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang kalau IKM bagaimana? Rata-rata harus punya industri, sehingga saya menciptakan atau mendirikan produk kacang cangkruk supaya saya bisa berinteraksi dan ketemulah Damping di sana. Ketemu Damping dengan coach yang luar biasa, makanya sama Mbak Rina itu nggak terima satu kali periode di tahun 2020, tetapi tahun 2021 ikut lagi, dapat coach yang satu grup. Kalau tadi Mbak Ati cerita satu grup sama Coach Novi, saya satu grup sama Coach Lutfi. Wah, di situ ada tambahan lagi, bukan masalah skill, tetapi ada spiritual di dalamnya. Yang Coach Rudi, kalau di grup itu bilang asa-asa, nah itu lebih banyak Coach Lutfi yang memainkan asa. Walaupun pemikirnya katanya ya sama, Coach Rudi juga. Itu yang saya bisa bertemu dengan Damping. Terus pada waktu saya mendapatkan Damping eksklusif, saya menyampaikan kepada Coach Ruli, boleh nggak saya switch di usaha yang lain? Dan Coach Ruli membolehkan selama itu satu usaha saja, nggak boleh dua-duanya. Dan saya mengajukan GL Plus software pendampingan dan jasa pendampingan ini untuk mendapatkan coaching eksklusif. Ya. Mulai terlihat profesionalnya karena di awal langsung dimintai komitmennya. Komitmennya harus ditandatangani, harus pakai nggak boleh, nggak mau sekedar stempel, harus tangan basah, utuh dan sebagainya. Terus pokoknya aturannya wah ini keren ini, berarti serius ini. Sehingga kita juga serius. Nah dari situ saya memanfaatkan betul proses coachingnya mungkin lebih dari yang lain. Karena saya di luar jadwal kan ada kesempatan ya tanya seperti tadi Mbak Aida juga. Japri sendiri saya juga begitu, sehingga saya memahami proses bisnis model itu gitu sebagai dasar yang cukup untuk akhirnya saya bergabung dengan katakanlah misalkan dari kelompok-kelompok lain ya. Tapi karena saya mendapatkan dari Damping dengan guru yang tepat, maka saya lebih mudah memahami dari teman-teman yang lembaga coaching yang lain yang sekiranya kayak gini aja sudah tahu saya misalkan gitu. Tapi landasannya, jadi fondasi dasarnya itulah yang dari saya katakan tetap dari Coach Ruli, sehingga saya mengatakan bahwa pada waktu mendapatkan coaching dari tempat lain, kok cuma gitu aja ya gitu. Padahal harusnya kan bisa lebih detail dari itu, ya, semacam itu ya. Makanya saya katakan ada teman yang dari Malang juga, misalkan dari Bolen Malang ya, itu memang tidak dibimbing oleh Coach Ruli di dalam itu, tapi kok dia nggak ngerti banyak PMC ya, sehingga saya padahal coachnya juga luar biasa, karena juga ya semua coach di Damping sih luar biasa, cuman mungkin titik beratnya tidak situ. Ya, yang pertama pengenalannya di situ. Terus
berlanjut kepada, saya katakan tadi saya ikut coaching di BSI ya, Bank Syariah Indonesia, baik itu yang di Malang maupun di Bandung. Ya, dengan latar belakang saya di bidang laporan keuangan, akuntansi dan sebagainya, terus punya industri, ya saya juga tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi kalau di damping aja bisa betul-betul fokus untuk bisa masuk eksklusif, ini juga begitu. Saya harus masuk bisa menjadi pemain. Maksudnya pemain itu harus menjadi pemenang. Kalau dia menjadi pemenang, berarti harus, kalau misalkan di situ disebutin pemenang itu 3 besar, maka bagaimana mencapai 3 besar tersebut? Ya akhirnya ya dapat nomor 1 lah salah satunya. Nah itu dapat duit kan. Jadi hibah dari BSI walaupun 3 juta kan, damping nggak ngasih, kan BSI ngasih. Ya. Sekali lagi itu dasar daripada apa yang diberikan atau yang coaching Coach Ruli tentang materi-materi apa ya utama ya yang harusnya itu dimiliki semua oleh pebisnis, baik itu pemula maupun yang sudah lebih dari itu. Terus yang kedua, saya juga diberi kesempatan saat itu ya rada dipaksa ya. Yang sekarang mungkin Coach Ruli juga lagi sebenarnya dia mau ngikut si Hendra Sinse sama apa? Oh, iya dua guru saya itu. Itu malam ini juga ada, tapi kayaknya Coach Ruli berat di sini. Jadi dia ikut, iya, ikut karena saya kalau mau kamu ketemu Hendra Sinse ya tinggal telepon aja. Ya. Nah, terus yang mungkin karena saya juga mungkin dari sisi perkembangan usaha memang belum ya. Memang saya ada pergerakan-pergerakan di bidang seperti tadi karena Kacang maupun ini menjadi channel, saya membangun di banyak komunitas. Akhirnya ya kalau sekedar penghargaan bahwa saya menjadi smart community di dalam satu komunitas itu karena faktor komunitas yang tak rapikan semua lah laporan keuangannya, terus harus ada katalog produknya. Jadi kayak misalkan di Damping tadi ada semacam apa display center tadi ya. Itu harusnya nanti Damping Center harus membuat katalog produk. Sementara yang saya bikin di Malang itu katalog produknya itu terintegrasi dengan GL Plus. Antara keanggotaan di dalam komunitas sama dengan produk-produknya, berbagai macam tentang informasi itu dalam satu software yang memang bidang saya. Nah itu nanti PR-nya di Damping Center harusnya membuat katalog produk yang secara online bisa diakses. Terus yang berikutnya adalah terakhir saya ngikutin namanya LPDB ya. LPDB itu lembaga pengelolaan anggaran belanja. LPDB, jangan bergulir, sorry, maaf. Nah, ini punyanya Dinkop ya, Dinkop pusat ya. Yang mana Dinkop pusat itu menunjuk 8 perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya di UB, Universitas Brawijaya Malang. Dan dia merekrut beberapa IKM untuk bisa dilatih, dibimbing untuk mampu membuat proposal. Kalau sama Coach Ruli, saat itu saya di siapa Coach tadi namanya Coach? Ini Santoso. Itu diajari pitch deck, tapi tidak cenderung untuk jualan. Kalau sekarang ini pitch deck untuk ditujukan kepada investor. Oke. Supaya bagaimana mendapatkan pendanaan pengembangan usaha yang didanai oleh investor. Nah, itu pertama saya tak pikir ya sekedar daftar, tapi begitu saya lihat formnya, itu ada form tentang aplikasi. Jadi tidak harus, biasanya kan nggak ada, hanya kuliner, fashion, kriya, dan sebagainya. Nah, karena ada aplikasi, saya daftarkan lewat GL. Nah, di situ ya lumayan menarik, karena apa? Relatif untuk investor itu semuanya latar belakangnya laporan keuangan. Nah, di sini dari progres yang sebelum puasa kemarin, kan terlihat bahwasannya dari 27 peserta yang direkrut itu tidak ditentukan siapa nanti yang menjadi terbaik pemenang, enggak. Yang terbaik di dalam memberikan
proposal pitch deck itulah yang akan dinilai oleh investor. Pihak LPDB itu hanya memfasilitasi bagaimana menghubungkan peserta dengan para investor ini. Wah, saya kira saya tambah semangat saja. Nah, dari situ muncullah standar-standar pitch deck yang saya belum dapat didamping. Boleh investor. Ya, ya, investor. ya. Oh, ternyata membuat proposal itu tidak sekedar visi misi ataupun kalau di situ ada bisnis model, ada value proposition comfort, tetapi ada perencanaan keuangannya. Atau kalau kamu tak kasih dana itu kamu pakai untuk apa? Ya. Dan sebagainya. Wah, ini kalau kemarin saya pahamnya baik itu dari Gus Ruli maupun dari Ceng Lutfi tentang business planning, sekarang lebih tajam lagi bahwasanya ini mau tak kembangkan kemana sih bisnis ini dan sebagainya melalui dana orang lain misalkan tertarik enggak dan sebagainya. Nah, semacam itu. Jadi mungkin pada waktu bisnis saya sekarang mampunya masih bertahan, tetapi secara knowledge saya sudah bertambah banyak ya. Maksudnya kalau hanya sekedar main-main di komunitas IKM, mungkin saya sudah dipanggil mentor. Saya dipanggil coach nggak mau, saya panggil mentor aja. Terutama mentor di bidang akuntansi dan keuangan yang memang dari awal sama Coach Ruli itu ditanyain apa bedanya coaching, mentoring, consulting dan sebagainya. Itu ada 4 itu sudah di awal sudah ditemukan. Jadi oh iya, berarti saya bukan seorang coach. Karena saya tidak mengajarkan tentang metodologi, tetapi saya mengajarkan apa yang pernah saya jalankan, apa yang pernah saya lakukan. Jadi saya lebih cenderung kepada mentor. Nah, semacam itu, semacam kan saya paham tentang klasifikasi kalau Gus Ruli sebagai coach ya untuk mempercepat pertumbuhan seharusnya 5 tahun menjadi 2 tahun. Nah, itu kayaknya yang harus disampaikan. Saya kira gitu perkenalan saya. Terima kasih. Wow, keren Pak Hertanto. Kita kalau nanti Pak Hertanto berkenan, boleh dong sharing tuh materi tentang apa pitching investor ya. Ya, kan tentunya Bu Aida, Bu Ati, Pak Saiful, Mbak Rina juga mau tuh ilmunya tuh. Saya juga mau sih. Mau banget itu Coach. Nah, memang belum selesai ya. Saat ini. Memang belum selesai. Iming-imingnya dari pihak LPDB adalah nanti selesai di Agustus ya. Mereka yang terpilih itu akan masuk di camp, tapi campnya bukan lokal, camp di Bali. Jadi antar 8 perguruan tinggi tadi yang termasuk yang lolos akan di camp di sana beberapa waktu dan itu akan berkesempatan dengan ketemu langsung dengan para investor yang hadir. Wah, ini kalau kita nggak serius kan nggak lolos. Iya, seriusin dong. Iya, makanya saya katakan yang mendasari karena damping itu memulainya dulu sebelum yang lain, gitu loh. Jadinya dan ketemu dengan coach yang tepat seperti tadi Mbak Ati ataupun Mbak Aida mengatakan banyak coach, tapi kalau nggak tepat ya mungkin kita lewat saja. BMC sebelum BMC saya ikut loh kursusnya Coach Ridwan tentang BMR Business Roadmap, BRM ya. BRM ya. Itu saya juga nggak begitu paham, walaupun bayar. Malah ini yang damping yang nggak bayar sangat paham. Nah mungkin karena gratis Pak, jadinya paham. Biasanya kebalikannya, gratis tuh malah nggak paham-paham, soalnya ngeremehkan gitu. Karena gratis itu daging Pak, soalnya di saat pandemi lagi kan Pak dapat. Waduh. Mohon jangan disebarluaskan ya Pak Hertanto ya. Motivasinya coachnya itu juga yang luar biasa lah saya kira. Bukan hanya penyampaian materi, tetapi betul-betul dia punya hati untuk menyampaikan keilmuannya. Betul. Iya. Memang kalau di dalam coaching itu memang harus ada ikatan ikatan batin atau frekuensinya empati sama, value sama gitu ya. Harus ada empati ya. Ya, memang harus ada yang sama. Itu kenapa kalau tadi Bu Ati bilang tiba-tiba ada kata-kata saya atau ada artikel yang nyambung dengan kondisi dari peserta yang value sama dengan saya, itu memang ada teorinya itu memang begitu. Jadi tiba-tiba aja saya pagi-pagi kepikiran, kok tiba-tiba muncul nih ada ide gini, kemudian saya tulis dan banyak yang japri ke saya, Coach, saya ini kejadiannya persis apa yang Coach Ruli tulis gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu berarti ada connect dan memang
kalau saya di klien-klien saya di coaching itu pertama kali memang perlu ada chemistry dulu. Kalau enggak, maka tidak akan menghasilkan yang optimal dan justru akan melelahkan. Kalau saya mengcoaching orang yang tidak satu value itu sungguh sangat melelahkan gitu. Dan dulu di awal-awal dulu saya menjadi seorang coach, dulu kan tidak ada pilih-pilih seperti itu ya. Lama-lama, wah ini kok bayarannya sih oke, tapi kok capek, males jadi ya. Gitu ya. Akhirnya udah kita sebagai seorang coach memang perlu memilih klien gitu. Nah begitu klik, nah oke, baru kita bisa jalan. Nah itu kenapa teman-teman kalau merasakan ada yang ikatan gitu atau ada yang nyambung, berarti memang vibrasinya sama gitu. Itu tadi yang tadi Pak Tato bilang menyampaikan dengan hati, ya itu sebenarnya. Jadi karena saya merasa saya mendapatkan ilmu itu, saya perlu membagikan kepada orang lain dengan cara yang mudah dipahami. Ilmunya tinggi gitu ya, tapi kalau saya sampaikan membuat orang itu nggak paham, percuma kan, gitu ya. Jadi dengan metodologi bahasanya mungkin lebih ringan kali coach, jadinya lebih ke dalam hati. Nah betul, jadi itu nggak pusing ya Bu. Ya. itu butuh energi yang luar biasa sebenarnya, karena membumikan ilmu yang dari luar gitu ya, yang sangat konten itu menjadi kontekstual itu dalam bahasa yang simpel ya coach. Nah betul ya, luar biasa. Sampai sekarang teman-teman pasti masih ingat sleeping with pasti aku yang paling ingat itu. Sleeping with apa Pak? Customer. Sleeping with your customer. Ya. Nah itu mudah ya. Jadi segera mudah sehingga masih ingat tuh langsung nangkep apa artinya itu kan. Bagi beberapa orang. Banyak sih coach ya. Kenapa? Iya dapat banget gitu. Maksudnya bahasanya mudah dimengerti. Ya. Terus kalau buat saya begitu, maksudnya coach menerangkan, kok ini sama ya, maksudnya apa yang saya dapetin dulu di kerjaan gitu, cuman dalam konten yang berbeda. Akhirnya saya merasa, berarti saya nggak harus kerja di kantor, tapi saya juga dengan kerja yang buka usaha, ilmu saya masih bisa saya jalanin gitu, masih bisa sangat, saya kembangin gitu loh. Iya, betul. Nah itu mungkin dari materi pemasaran, terus coaching. Dulu kan mungkin saya juga di kantor dapat juga kan coaching, meng-coach tim di bawahnya. Saya juga pernah ikut dulu training coaching dengan Pak Heng, mungkin coach juga tahu Pak Heng. Hendranata. Iya Pak Heng sama anaknya Bu Shelly. Oke. Ya, itu saya pernah ikut sama dia juga sampai level, cuman ya itu nggak ngedaging kayak coach juga ya. Mungkin karena dibayarin kantor ya kan, sampai level elementary juga. Sampai udah levelnya udah lumayan juga gitu. Wow. Nah, cuman ya itu akhirnya begitu dapat sama coach, saya pikir ini bisa kok diimplementasikan di kehidupan sehari-hari buat diri kita gitu. Kalau dulu kan mungkin hanya buat orang-orang di sekitar kantor kita gitu. Nah, itu si damping memang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya juga mendapat kehormatan juga bisa ketemu dan berkenalan dengan teman-teman yang luar biasa ya. Saya masih belum punya kesempatan nih ketemu langsung Pak Hertanto, Bu Aida, Bu Ati, Mas Saiful ya. Suatu saat mungkin mudah-mudahan diberikan kemudahan bisa ketemu lagi. Langsung ketemu. Ya, kemarin Coach Tuli waktu MotoGP katanya mau mampir ke Lombok, udah habis dari Bali. Iya, saya karena saya itu Bu, kalah sama pawang hujan ya soalnya. Mestinya coach yang keliling lapangan, coach, jangan rara. Gitu. Langsung famous internasional. Mungkin dia juga dulu alumni damping kali coach. Coba tanya. Hujannya tuh bagus banget itu Buati. Soalnya langsung famous go internasional loh. Kayaknya tuh alumninya coach juga tuh langsung go internasional tuh. Kayaknya itu alumni damping juga Bu Aida sepertinya.
Langsung viral Iya. soalnya. Iya, langsung viral itu luar biasa ya. Cuman Iya, modal langsung pakai apa? viral. Kayaknya dia pakai Pakai itu ya. metodologi, Coach. Pakai apa namanya tuh? Cawan itu ya, cawan Pakai diputer-puter itu puteran ya. gitu. Apa itu namanya tuh? Iya, luar biasa, luar biasa. Yang Dia luar bilang- biasa dia sebenarnya bilangnya adalah kipas percaya angin. dirinya sih, Coach ya. Kipas angin. Kipas Mm-mm. angin. Oh, kipas angin. Ya, ya, ya. Sebenarnya bukan alatnya dia, tapi apa percaya dirinya dia ya, personal Iya, brandingnya dia ya, betul, Coach, yang betul, sudah betul. kebangun dengan dia PD-nya keliling lapangan sehingga Iya. orang kan jadinya mengenal dia ya. Iya. Mungkin itu salah satu ilmu juga ya, Coach. Iya, betul. Personal kepercayaan diri kita bisa bikin kita jadi terkenal. Iya, orang sekarang itu kalau mau jadi viral itu nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik kan, gitu. Betul. Lakukan sesuatu yang beda, gitu ya. Seperti apa Mm-mm. dulu yang joget Cesar itu kan sesuatu yang beda, orang jadi langsung inget dan jadi viral kan, gitu. Seperti apa tuh, Bribtu siapa tuh yang polisi nyanyi India itu kan juga. Oh Tapi iya iya. apa namanya ya, Sesaat tapi ya, Coach? apa namanya tidak bisa sustain ya, karena kalau viral Iya. cepat viral ya cepat juga turunnya. Nah tapi Iya. kalau dalam Nggak pakai bisnis ini proses, kan kalau kata ya Coach. dalam bisnis kita kan butuh sustain ya. Dan nah sebenarnya sedikit nyambung nih, Iya, ini sustain. mudah-mudahan saya sebenarnya sedikit ingin sharing saja kepada teman-teman. Kalau selama ini mungkin teman-teman kan sudah belajar tentang banyak hal gitu ya, banyak hal, dan kemarin juga di grup saya nggak salah ya, saya sebutkan bahwa kalau kita perlu fokus dan perlu konsentrasi kan begitu ya. Kalau lihat kalau naik mobil itu lihat ke depan melalui kaca yang di depan itu, dan juga kita perlu melihat ke belakang dengan kaca spion kan gitu. Nah kalau ke depan fokus kepada yaitu dia seperti marketing, branding, selling, pelayanan, inovasi segala macam, itu kita fokus di sana. Namun ada hal-hal yang kita juga perlu konsentrasi, hal-hal yang sudah lewat ya, sudah lewat seperti keuangan, pajak, apalagi data pelanggan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang perlu dicermati. Karena itu merupakan hal-hal yang sudah lewat yang sebenarnya perlu kita manage, tidak bisa kita lupakan saja. Gimana kalau orang duitnya sudah didapatkan tapi tidak bisa dikelola ya, seperti Pak Hertanto ini sebenarnya adalah bisnis yang di kaca spion sebenarnya ya, dan itu sangat penting. Tanpa ada apa namanya laporan keuangan ya, maka bisnis kita bisa berantakan. Nah, satu hal lagi adalah sebenarnya apa yang disebut dengan exit strategi. Nah, ini yang sangat jarang dibahas oleh para UKM. Ya, teman-teman sudah pernah dengar namanya exit strategi? Isman yang bawain banyak kan itu. Apa? Pak Budi Isman. Oke ya. Nah, sekarang saya mau sederhanakan aja ya, sederhanakan aja. Oke, saya mau tanya sekarang. Kalau tua itu pasti nggak, Pak? Pasti nggak, Bu? Tua. Tua itu pasti. Masa? Tua pasti, Coach. Masa Orang tua? pasti tua. Masa? Besok mati. Ada nggak anak-anak yang belum tua meninggal? Bisa. Nah, berarti tua itu nggak pasti dong sebenarnya. Menua yang pasti. Betul ya? Menua pasti ya. Jadi kalau tua itu bukan kepastian ya. Sedangkan kalau menua itu adalah kepastian, karena bisa saja orang itu belum tua sudah habis jatah waktunya. Nah, sekarang saya mau tanya, sakit itu resiko atau kepastian? Risiko. Resiko ya? Coach, maaf, Risiko. izin lab sebentar, ada tamu cari oleh-oleh sebentar. Oh iya, silakan Bu. Izin lab sebentar. Iya. Oke. Sakit resiko atau kepastian? Pak Hertanto atau Mas Saiful? Resiko. Kalau kematian itu resiko atau kepastian? Kepastian. Oke. Ya. So, selama ini bisnis
itu resiko atau sebuah kepastian? Penuh resiko apa penuh kepastian? Bisnis. Penuh dengan resiko ya. Nah, tetapi yang selalu kita pikirkan kebanyakan ngurusin yang resiko dibanding yang kepastian yang akan terjadi. Benar nggak? Teman-teman semuanya. Ya. Saya mau tanya teman-teman semuanya, kapan kepastian itu akan datang? Kapan kepastian itu akan datang? Kalau resikonya sudah teratasi ya. Oke, kapan kepastian itu akan datang? Kepastian tahu ya maksudnya ya? Ya setiap saat. Setiap saat ya. Kepastian itu datang bisa kapan saja, betul ya teman-teman semua ya? Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu jungkir balik selama ini ya, nah, misalkan nanti sudah bisnisnya sudah besar gitu ya, sudah jungkir balik membesarkan bisnis, tiba-tiba kepastian itu datang. Ya, tiba-tiba kepastian itu datang. Nah, pertanyaannya, dalam bisnis kita punya kewajiban nggak? Dalam bisnis ada nggak kewajiban? Ya pasti ada kewajiban kepada customer, kewajiban kepada vendor, kewajiban kalau kita punya investor berarti kewajiban kepada investor, ya kewajiban kepada anak buah, kepada karyawan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oke, kalau kepastian itu datang, siapa akan menanggung? Siapa yang akan menggantikan kita? Ahli waris. Oke. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan ahli waris kita terhadap kewajiban dari bisnis yang kita tanggung selama ini atau kita bangun selama ini? Sudah pernah nggak mempersiapkan hal itu kepada ahli waris kita? Sudah apa belum? Belum. Kalau besok kejadian kepastian itu datang, kira-kira ahli waris kita mendapatkan warisan dalam tanda kutip kebaikan atau justru kebingungan? Bingungan. Ya, nah ini teman-teman juga perlu mempersiapkan ya exit strateginya seperti apa. Karena kalau kita ngomong bisnis ya, maka kita ada namanya key person, ada namanya key man. Ya, apa bedanya? Kalau key person adalah orang-orang yang kuncian di dalam bisnis kita. Ya, misalkan ada seseorang ini yang memang dia jago jualan gitu ya. Omset kita hampir 80% dia yang pegang gitu ya. Maka dia adalah key person. Ya. Nah, sedangkan key man adalah orang yang memiliki saham lebih dari 51% atau owner lah kebanyakan ya. Nah, ini dua-duanya perlu kita perhatikan pada saat si key person hilang, pindah atau dia menemui kepastian, apa yang terjadi dalam bisnis kita. Ya. Kedua, kalau key man-nya yang menjadi yang menemui kepastian, apa yang akan terjadi dalam bisnis kita. Nah, ini sesuatu hal yang sebuah kepastian, namun jarang sekali dipersiapkan oleh para pelaku bisnis, ya, terlebih pelaku UMKM gitu. Nah, ini yang menjadi penting bagi para pelaku UMKM, terutama mewariskan sebuah bagaimana cara mewariskan atau memberikan legacy kepada ahli waris kita atau orang kita tunjuk untuk melanjutkan usaha. Kalau anak kita mungkin di atas 18 tahun, itu mungkin bisa untuk menjadi pengganti usaha kita. Namun apa jadinya kalau masih umur di bawah masih anak kecil gitu ya? Apakah mereka mampu memimpin usaha? Ya, apakah mereka mampu melanjutkan usaha?
Kalau nggak mampu, berarti siapa nih yang akan melanjutkan bisnis kita yang sudah kita bangun, jungkir balik, yang kita tidak harapkan begitu kita tiada, maka bisnisnya juga ikutan tiada. Ya, teman-teman semuanya, ini perlu kita rencanakan dengan baik. Sebenarnya ilmunya ada, ya, namanya estate planning dan juga exit planning. Ya, exit sama estate planning. Ya, jadi sesuatu yang membuat kita sudah kita rencanakan. Jadi kalau terjadi apa-apa, someday saya menemui kepastian atau saya tidak bisa melakukan kewajiban saya sebagai seorang owner, maka rencananya seperti ini, plannya seperti ini, ya, karena kepastian itu pasti datang. Nah, masalahnya kita nggak pernah membicarakan, ya, karena sifatnya kalau di Indonesia masih tabu membicarakan hal-hal tersebut. Namun namanya kepastian kan bisa datang kapan saja, ya. Jadi teman-teman, saya perlu menyampaikan ini, ya, karena banyak kejadian pelaku UKM sudah cukup mapan begitu ownernya itu memenuhi kepastian, bisnisnya juga hilang, ya, karena dia lupa mempersiapkan. Satu hal lagi yang berhubungan dengan exit planning adalah apa yang disebut dengan knowledge management, ya. Pernah dengar Bu Ati knowledge management? Pernah dengar, ya? Ya, bagaimana ilmu-ilmu yang sudah kita miliki itu di manage atau dibukukan atau disimpan rapi, ya, sehingga bisa kita turunkan atau kita jadikan manual yang bisa menjadi legacy kita. Ya, contoh kalau Bu Ati punya resep, ya, ada resepnya, ada bahannya, ada segala macam, dan itu gimana caranya someday kalau something happen terjadi, itu resep menjadi legasinya Bu Ati, gitu, ya. Tadi Bu Aida juga seperti itu, yang sangat luar biasa dengan ramuan kopi dan rempah-rempah tadi. Someday kalau terjadi kepastian itu menjemput, maka semua resep-resep, semua SOP-nya rapih dan siap dilanjutkan oleh ahli waris atau orang yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan usaha. Demikian juga Pak Hertanto, ya, mungkin kalau saya nggak tahu kalau software atau bisnis ini apakah sudah ada ada backupnya, ada siap untuk yang tahu jeroannya itu seperti apa, yang bisa dikembangkan, dibuka, dan kemudian dilakukan inovasi. Ya, kalau masih semuanya masih terpusat di Pak Hertanto, maka something happen, nggak bisa dibuka. Ya, kalau mungkin ada kunci-kunciannya atau passwordnya nggak bisa dibuka, maka software-nya nggak bisa di-upgrade atau segala macam. Ya, dan ini berlaku untuk semuanya, ya, teman-teman semuanya. Knowledge management perlu kita lakukan supaya ilmu dan pengalaman kita jangan sampai hilang begitu saja pada saat kepastian itu datang. Sementara saya cukupkan dulu, ya. Mudah-mudahan menjadi penasaran karena sebenarnya workshopnya 2 hari, ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pemikiran gimana nih kalau bisnis kita sudah established, dan kedepannya bagaimana supaya pada saat kepastian itu datang menjemput, bisnis ini tetap bisa dilanjutkan, tetap bisa berlanjut oleh orang-orang yang memang sudah kita persiapkan dengan baik. Demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, hanya komentar aja. Saat kemarin kena COVID, yang mungkin yang menjadi gelisah adalah keluarga. Ini kepastiannya datang apa enggak, gitu. Tapi karena belum datang, maka akhirnya terjadi diskusi. Ya. Anak dan istri, terutama di anak. Terus seandainya betul terjadi kepastian, bagaimana ya? Saya sampaikan paling mudah caranya, karena kamu nggak mengerti tentang programming, kamu juga nggak ngerti tentang accounting, maka
pegang itu satu programmer, pegang itu satu akuntan anak buahnya ayah itu, kasih dia 20% saham, pegang yang 60% kamu sama kakakmu, sehingga kamu bisa tetap menjalankan ini mau diselesaikan bagaimana, apakah kliennya putus atau berlanjut. Kalau tidak dikasih saham kepada mereka yang profesional itu, ya mereka nggak akan mau, pasti pindah kerja. Yes. Nah, itu salah satu yang kami diskusikan kemarin, gara-gara COVID-nya hampir menjemput kepastian. Gitu, Coach. Terima kasih. Wow, keren ya. So artinya meskipun kemarin dapat musibah, ternyata ada hikmahnya sehingga membicarakan hal tersebut ya, secara terbuka kepada keluarga kita. Ya, masalah waris ini memang menjadi sangat sensitif apabila kita tidak menjelaskan dengan benar gitu ya. Dan sebagai Muslim itu hukumnya fardu kifayah Pak ya, kalau nggak salah ya. Kita mempelajari tentang waris itu fardu kifayah tuh. Artinya dalam satu keluarga harus ada satu yang bisa paham tentang pembagian waris ya. Nah, karena masalahnya apa? Bukan untuk menghitung-hitung harta warisan orang lain ya, tetapi menyelamatkan kita nih. Kalau kita sudah nggak ada, lalu kita punya harta dan harta kita itu salah pendistribusiannya tidak sesuai dengan syariat, maka yang kena ketumpuan kitanya tuh ya, si mayitnya ketumpuan karena itu menjadi kalau kita kepala keluarga menjadi kewajiban ya. Dan kalau kita di dalam keluarga tidak ada yang belajar tentang itu, maka kita jatuh fardu kifayah gitu ya. Dan contoh yang paling gampang aja, biaya penguburan, pengafanan dan pemandian jenazah itu tanggung jawab siapa biayanya? Keluarga. Ahli waris ya, keluarga. Nah, kan? Tanggung jawab mayit, Ibu. Kan mayitnya udah nggak bisa bayar, Coach. Makanya kita direncanakan. Iya. Ya, direncanakan. Ya, maksudnya begini. Tanggung jawabnya biayanya bukan dari keluarga, ya. Diambil dari harta warisnya. Harta warisnya itu nanti dikurangi biaya penguburan, biaya segala macam, itu dikurangi, itu akhirnya menjadi setelah dikurangi utang, penguburan, segala macam kewajiban hilang, nah itu baru dibagi warisnya. So artinya itu menjadi kewajiban si mayit sebenarnya. Ya, nah ini juga yang dimiliki ya Coach ya sebelum dibagi menjadi waris. Iya, betul. So harta itu dibawa mati sebenarnya. Iya, dibawa. Hati-hati itu. Kalau kita sampai salah mendistribusikan ya, nanti kalau sudah masuk ke dalam hukum waris itu ngeri itu kalau kita salah keluarga kita salah mendistribusikan tuh bisa kita yang kena. Betul. Iya benar karena di dalam Quran perhitungan yang saklek itu cuma masalah waris, yang lainnya nggak ada. Ya, di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 kan? Ya. Itu saklek ya, perhitungannya hanya ada di waris ini. Artinya apa? Artinya kalau lain boleh salah hitung kecuali waris. Iya. Nah, itu dia. Ya, itu salah satu di legacy planning atau estate planning kita. Kalau kita umat muslim, maka wajib. Meskipun negara kita tidak mewajibkan warga negaranya menggunakan hukum waris Islam kalau muslim. Itu tidak ada keharusan. Nah, tidak ada kewajiban. Nah, masalahnya kalau nanti keluarga kita, ya kita nggak tahu ya, pada saat kita nanti Pak Hertanto kaya raya gitu ya, Bu Ati, Bu Aida, Mas Saiful, Mbak Aina kaya raya begitu, anaknya di luar negeri gitu ya, pendidikannya
luar negeri gitu. Tiba-tiba mereka begitu ada kepastian itu datang di orang tuanya, yang satu anaknya mau hukum waris Islam, satunya pakai hukum waris perdata. Kan bisa terjadi. Ya, kita walau alam, kita udah nggak ada masalahnya kan gitu ya. Kalau masih ada orang tuanya, mah orang kita anak masih takut kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada orang tua, ya, nah itu tuh. Nah, apa namanya? Sampai ketentuannya ya, kalau ketentuannya keluarga itu belum sepakat pakai hukum waris apa, maka semua hartanya itu dibekukan. Iya, tidak bisa dibagi. Iya, dibukukan sampai sampai keluarga itu sepakat mau menggunakan hukum waris apa. Nah, mau buku perdata atau Islam. Nah, itu kenapa kita wajib tuh anak di keluarga kita masing-masing mempelajari hukum waris. Ya, salah satunya untuk jangan sampai kita ya kita juga nggak tahu kan siapa duluan dalam keluarga kita yang duluan gitu. Sampai itu ada simulasinya loh. Ada simulasinya kalau bapak duluan meninggal seperti ini, kalau ibu meninggal seperti ini, kalau anak duluan seperti ini. Gitu ya. Ada rumusnya sih coach sekarang. Jadi tinggal kita masukin nama di Google gitu, masukin nama terus apa nanti dia akan ke breakdown sendiri gitu sih coach. Iya betul. Itu kalau keluarganya istrinya satu. Iya. Betul. Itu yang normal lah coach. Yang banyak nah yang normal. Tiba-tiba kan ada juga tiba-tiba begitu meninggal ada yang ngaku kan saya istri saya juga. Nah, kalau itu kayaknya mesti di legasinya mesti jelas coach. Mesti dikasih tahu juga tuh coach. Jangan sampai ada yang ngaku setelah meninggal. Nah, para bapak-bapak ya. Buat para bapak-bapak ya harus jelas itu juga. Nah, kan kalau hukumnya kan istri kalau nggak salah 1/8 ya nggak salah ya. 1/8. Betul. 1/8. Nah, kalau istrinya 2, itu 1/8 dibagi 2 loh. Bukan 1/8 loh. Kalau istrinya 4, berarti 1/8 bagi 4. Pokoknya jatahnya 1/8 lah gitu. Umbu berapa pokoknya gitu. Istri ya itu. Jadi jangan mau menjadi istri kedua, istri ketiga. ya ini pentingnya ya, kita pentingnya merencanakan bagaimana sekarang kita banting tulang untuk membesarkan bisnis, memulai bisnis dan menumbuh kembangkan bisnis, tapi kita juga perlu tahu bahwa kepastian itu bisa datang kapan saja dan persiapkan siapa yang akan menjadi penerus bisnis kita gitu ya. Seperti tadi Bu Aida sangat luar biasa, sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman, lalu siapa yang akan menggantikan Bu Ida kalau nanti bertemu dengan kepastian tersebut. Ilmu-ilmunya Bu Ida itu ada di mana nanti? Selama ini kalau tidak dibukukan, tidak dimanualkan, tidak didokumentasikan, lalu lenyap begitu aja pada saat Bu Aida menemui kepastian. Demikian juga teman-teman yang lainnya. Oke, gitu aja sharing saya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan ke fasilitator kita malam ini, Pak Hertanto. Iya, terima kasih banyak Dr. Rudi atas waktunya. Saya pikir kalau memang nanti diperlukan untuk kita mengadakan Zoom meeting lagi, saya kira tidak dalam waktu dekat, walaupun yang lain seandainya nanti ada komen-komen yang tertarik, tidak dalam waktu dekat. Kenapa? Saya kira saya tambah penasaran aja. Jadi nanti ada momen-momen yang saya nggak tahu damping berikutnya dijalankan bulan apa. Selama kita merasa bahwa itu sesuatu hal yang menarik, Coach Ruli pasti juga akan memberikan waktunya. Selama inisiatifnya dari kita. Kalau inisiatifnya dari Coach Ruli kayaknya enggak ya. Jadi dari kita sendiri, kita undang aja Coach Ruli untuk menjadi sesuatu, menjadi penyampai dan sebagainya di sana, nanti bisa kita jalankan Zoom meeting berikutnya. Saya kira kalau dan damping 2022 sudah tidak diberikan materi lagi Pak sekarang Pak.
Jadi materi slide itu tidak diberikan lagi di Damping 22 tahun 2022. Oh. Dan tidak ada damping eksklusif lagi, Pak. Apa bocorannya apa, Coach? Enggak, maksudnya tidak ada damping eksklusif, Pak. Oh, jadi udah nggak ada lagi gitu ya, Coach? Iya, maksudnya Eksklusif. jadi damping eksklusifnya nggak ada. Jadi udah selesai, itu selesai gitu aja ya, Coach? Iya, ada kelasnya aja ya? Ya, tidak ada damping eksklusif yang 1 bulan lagi, itu tidak ada. Ya. Latar belakangnya apa, Coach? Pemikirannya padahal kita itu disatukan merasa hebat itu di damping eksklusif, bukan damping yang general gitu. Itu yang tahu Mas Randy sama tim Danon itu. Yang paham. Kalau kami kan siap ditugaskan aja kalau kami. Nah, mungkin ada pertimbangan lain karena dialihkan ke program yang lain, Pak. Kan di damping center itu nanti ada ruangan yang untuk berkonsultasi langsung, nggak salah. Jadi tempat konsultasi para UKM. Namun sayangnya kan memang harus datang ke sana gitu kan. Nah itu saya nggak paham kenapa terjadi perubahan seperti itu. Nah bisa saja direview, nanti tergantung kalau ternyata ada kurang efektif itu, ya nanti mungkin 2023 dikembalikan lagi tuh damping eksklusifnya. Saya juga kaget kemarin tiba-tiba nggak ada damping eksklusif. Kurang membumi. Apanya, Pak? Kurang membumi kalau nggak ada damping eksklusif, karena kita sekali lagi merasa berkualitas itu karena di damping eksklusif, bukan damping yang umum general. Iya. Ya. Nanti mudah-mudahan ada suara-suara. Ya kan tentunya sudah dipikirkan oleh timnya Danon gitu ya, dengan Umar Usman. Kalau kita sih siap ditugaskan begitu ada damping eksklusif, ayo ya, atau ada event-event damping lainnya, oke, kita jalan. Dan teman-teman juga tadi katakan Pak Hertanto, kalau nanti kita sepakat ada pertemuan lagi gitu ya, dan kita bahasnya tematik gitu, monggo silahkan ya. Sepanjang saya bisa menyampaikan, saya dengan sangat senang sekali menyampaikan, dan juga nanti kita bisa bergiliran nanti ya. Di sini kan juga ada mentor-mentor di sini ya, kita gantian, siapa yang menjadi narasumber kita gantian ya, gitu Pak Hertanto ya. Ya, Coach. Silakan Coach, kalau mau ada kekurangan yang lain. Kalau Mbak Aida, Mbak Atik, sama Mas Saiful masih ada terima waktu. Kasih. Kalau masih ada waktu, ini masih ada Zoom-nya, setengah jam lagi masih bisa. Karena berakhir jam 22. Tapi kalau memang kita akhiri, ya sudah kita akhiri. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Ya, tadi udah difoto kan ya semuanya? Udah difoto kan tadi ya? Coba difoto dari sana. Siapa yang mau foto dari sana? Tadi beberapa sudah tak share di grup coaching. Oh sudah. Kalau udah ya udah. Nah, tapi yang berenam ini belum. Oh oke. Ayo udah, foto yuk. Siapa yang foto? Coach Lulio. Saya yang foto. Ya. Oke, sebentar. Oke, 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum. Ya, salam sehat. Assalamualaikum. Izin live. Ya, oke. Izin live.